Kita ke kabar yang pertama, pemirsa, sebuah truk tangki bermuatan bahan utama minyak goreng terguling akibat ban pecah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Ya, dari video pantauan udara terlihat kemacetan panjang arus lalu lintas kendaraan khususnya dari arah Cakung menuju Cilincing. Posisi truk tangki yang bermuatan sedikitnya 5.000 liter CPO masih berada di lokasi kejadian. Meski sudah dikembalikan berdiri, namun truk belum dievakuasi dengan sejumlah kerusakan di bagian truk. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, tumpahan cairan CPO ini juga menyebabkan ruas jalan menjadi licin dan menyebabkan pengendara sepeda motor ada yang terjatuh. Untuk membersihkan tumpahan minyak ini di jalanan, pemirsa, pembersihan dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu petugas PPSU setempat. Tumpahan CPO ini juga terlihat di aliran Kali Malang Cakung yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berakhir ricuh. Tembakan gas air mata terpaksa dikeluarkan aparat kepolisian saat aksi yang berlangsung pada Selasa kemarin tak lagi terkendali. Para pendemo kemudian menjadi berhamburan menyelamatkan diri. Dalam aksinya, para pendemo menuntut kepada wakil rakyat untuk melaksanakan pilkades serentak pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, mereka juga meminta perangkat desa yang dipecat secara sepihak oleh PJ Kepala Desa segera dikembalikan. Setelah aspirasi tersampaikan, para pendemo yang mewakili sekitar 143 desa di 14 kecamatan di Sampang kemudian membubarkan diri secara damai. Sidang kedua tewasnya Pradaluki Cepril Saputra Namo di tangan para seniornya diwarnai kericuhan. Keluarga korban mengamuk mendengar keterangan para terdakwa yang menuding Pradaluki terlibat seks menyimpang hingga terjadi penganiayaan. Keluarga korban Pradaluki Cepril Saputra Namo, anggota Batalio 834 TP Wakangamere, Nagekyo NTT yang tewas dianiaya seniornya, geram terhadap ke-17 terdakwa pelaku penganiayaan yang dihadirkan pada persidangan kedua. Ibu korban tak kuasa menahan emosinya melihat ke-17 terdakwa yang dalam persidangan selalu membantah perlakuan mereka terhadap putranya. Dalam keterangan salah seorang saksi, diketahui Pradaluki begitu banyak mendapatkan penganiayaan karena dituding memiliki penyimpangan seksual dengan saksi. Amarah keluarga Pradaluki memuncak saat para terdakwa tidak bisa membuktikan kalau Pradaluki memiliki orientasi seks yang menyimpang. Ayah Pradaluki yang juga anggota TNI AD aktif dengan geram mengejar ke-17 terdakwa saat keluar dari ruang sidang. Masa anak saya sudah salah kau bunuh? Weh, bilang, buktikan anak saya salah! Dia dalang. Wah, saya tentara masih aktif. Katanya jalan cerita. Anak saya mati tidak ada salah. Kau 22 tersangka, kau hukuman mati. Kau tanda saya. Weh, saya masih aktif. Ini kejadian anak saya ini sudah di luar batas. Dalam arti dia batas semuanya, aturan dan juga sistem. Karena di sini anak saya meninggal bukan karena pembinaan. Itu sudah kelewat batas, itu sudah penyiksaan dan penganiayaan. Para terdakwa langsung dikawal ketat anggota POM dari 3 Matra TNI dan langsung dievakuasi demi menghindari amuk keluarga. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Seorang balita berusia 14 bulan terjebak di dalam mobil yang tak sengaja terkunci. Itu ditarik itu, bisa enggak? Insiden ini berawal saat sang ibu balita datang dengan mengendarai sebuah mobil bersama keluarganya.
Setelah Nggak memarkir mobil di halaman Rumah Sakit Kuncinya Gatul, diambilin kuncinya. Mojokerto, Jawa Di bawah Timur, tadi sang mana jatuh ibu ya? balita pun turun. Ambil Ki. Pintu mobil yang semula masih terbuka Kuncinya diambil. sedikit tak Di situ sengaja di bawah ditutup diambil, oleh Ki. anak balitanya dari dalam dan mobil ya. seketika terkunci. Sontak sang ibu panik karena kunci mobil berada di dalam. Sementara sang anak belum cukup mengerti untuk membuka pintu. Dibantu petugas rumah sakit, pemilik mobil segera memanggil tukang kunci dan upaya membuka paksa pintu pun dilakukan dengan kail pengait. Musibah bangunan ambruk di pesantren kembali terjadi. Kali ini sebuah bangunan asrama di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur ambruk pada Rabu dini hari tadi. Kepolisian pun langsung mendatangi Ponpes untuk melakukan penyelidikan penyebab ambruknya bangunan asrama yang dihuni 19 orang santriwati ini. Rasa duka pun masih terlihat di lingkungan pondok pesantren dikarenakan satu santriwati yang bernama Putri dan duduk di SMP kelas 2 tewas dalam musibah ini dan belasan lainnya luka-luka. Pihak pengelola pondok pesantren mengaku saat bangunan ambruk, situasi di luar sedang hujan deras disertai angin kencang. Tak pelak atap bangunan yang baru berdiri selama 2,5 tahun ini pun ambruk dan menimpa seluruh santri. Pihak pondok pesantren pun menghentikan aktivitas belajar mengajar di dalam pesantren sementara waktu dan sejumlah santri diperbolehkan untuk pulang bersama orang tua masing-masing. Hingga saat ini pemirsa, 4 orang santriwati masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jatimed Besuki. Pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani Situbondo, Kiai Muhammad Hasan Nailul Ilmi mengaku tidak menyangka bahwa atap bangunan asrama putri dapat ambruk karena bangunan asrama putri tersebut baru berusia 2 tahun 4 bulan. Ini yang atapnya ambruk ini, yang atapnya ambruk ini 2 tahun 4 bulan. Bangunan baru. Bangunan baru. Jadi saya tidak menyangka ini akan 2 tahun 4 bulan. Ini tiba-tiba pas ini katanya anak-anak sudah ada gejala pada saat gempa kedua. Gempa kedua itu anak-anak bilang ada bunyi krek gitu. Cuma anak-anak tidak bilang ke dalam ke pengasuh karena bangunannya utuh. Ya, langsung saja pemirsa kita akan bergabung dengan rekan kami Heri Sampurno yang saat ini berada di Situbondo, Jawa Timur. Selamat malam Heri, apa informasi terbaru dari sana? Ya, malam pendidikan pemerintah dimanapun Anda berada. Pasca ambruknya atap pondok pesantren putri yang terjadi di pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Besuki, Situbondo, Jawa Timur tadi pagi atau jam 1 dini hari, kecuali santri mulai berdatangan di pondok pesantren ini. Mereka datang untuk melihat keadaan anaknya. Terlihat isak tangis menghampiri ketika orang tua bertemu dengan anak kandungnya yang dalam keadaan baik-baik saja. Sementara itu, pasca terjadinya atap roboh ini, aktivitas di pondok pesantren diliburkan atau orang tua diperbolehkan untuk membawa anak yang tengah menjalani pendidikan di pondok pesantren ini. Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian sejak terjadi atau siang tadi hingga malam ini masih terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah pihak atau saksi yang berkaitan dengan ambruknya atap asrama putri di Ponpes Syekh Abdul Qadir yang ada di Besuki. Tidak ada penjelasan resmi dari Kapolres terkait penyebab ambruknya atap ini, apakah konstruksi yang tidak tepat atau hujan yang turun sejak semalam yang terjadi di lokasi tersebut. Sejumlah korban yang terdiri dari 11 orang, saat ini tinggal 2 pasien yang masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Besuki yang rencananya akan menjalani operasi di bagian tubuhnya yang karena tertimpa atap atau bagian gedung yang roboh. Ya, ini kan.
Terima kasih. Heri, sebelumnya kami juga ingin mengetahui apakah korban yang meninggal dunia ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga? Benar, korban satu orang ini sempat menjalani rawat inap sejak terjadinya musibah hingga jam 6 pagi dinyatakan meninggal dunia. Korban langsung disemayamkan. Tadi saya sempat ke rumah duka dan melihat sejumlah pihak, beberapa warga dengan pengusaha bersimpati datang ke rumah korban dengan membawa sejumlah kebutuhan, diantaranya beras dan uang untuk meringankan dari beban daripada keluarga korban sendiri. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda bagikan kepada kami, Heri Sampurno langsung dari Situbondo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, panggung pagelaran Mamuju Festival di Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat ambruk usai dihantam angin kencang. Pemirsa, inilah detik-detik ketika angin kencang merobohkan panggung pagelaran UMKM. Tiang panggung tidak kuat menahan terpaan angin dan langsung ambruk. Angin kencang yang datang disertai hujan deras membuat suasana di lokasi festival mendadak gaduh. Tenda UMKM yang sudah siap jualan pun ikut roboh satu persatu. Sejumlah orang berusaha menahan tiang tenda UMKM agar tidak terbang terbawa angin. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mamuju Festival 2025 dijadwalkan berlangsung 29 Oktober hingga 7 November 2025. Namun akibat panggung dan tenda UMKM yang roboh, pembukaan festival UMKM yang sedianya dibuka pada malam hari ini terpaksa ditunda sementara waktu. Sementara hujan deras mengguyur Jakarta sejak Rabu siang. Sebelumnya, BMKG memprediksi hujan ringan hingga lebat terjadi di Jakarta sepanjang hari ini. Sejak Rabu siang, sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Tim TV One memantau wilayah yang diguyur hujan cukup deras, di antaranya wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, pemirsa diimbau untuk waspada dan berhati-hati karena diperkirakan intensitas hujan ini masih akan berlangsung hingga Rabu malam. Ya, langsung saja pemirsa kita akan bergabung dengan rekan kami Reihana Mezia untuk memantau situasi di Jakarta pasca hujan deras di beberapa titik. Selamat malam Reihana, bagaimana kemudian lokasi di mana Anda mengabarkan saat ini, apakah hujan masih terus mengguyur? Ya baik, selamat malam pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui ini hujan mengguyur wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya adalah di tempat saya mengabarkan saat ini di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Kalau kami bisa gambarkan pemirsa di mana situasi lalu lintas saat ini memang sangat amat padat sekali. Ini adalah jalan yang nantinya akan mengarah ke Jalan Raya Kasablanka, dan bisa Anda lihat dari layar kaca hingga saat ini pemirsa, para pengendara juga sedikit mengalami keterlambatan sekitar 10 sampai 20 km per jam untuk laju kendaraannya sendiri. Dan juga tadi kami sempat memantau pemirsa, untuk para pengendara yang menggunakan motor lebih memilih untuk memutar balik. Memang kami juga tadi sempat memantau di beberapa situasi, diantaranya adalah
jikalau Anda yang ingin mengarah ke Casablanca kemudian juga melewati flyover, di sana juga diketahui ada banjir pemirsa, dan kalau juga dilihat memang banjir ini juga merupakan banjir yang kerap kali terjadi di daerah Jakarta Selatan. Karena kalau kita lihat untuk titiknya sendiri dari flyover Casablanca ini memiliki kontur jalan yang memang cukup rawan terkena genangan banjir. Selain itu juga ini kerap terjadi ketika cuaca seperti akhir-akhir ini adalah seringkali hujan. Untuk dari flyover Casablanca yang menuju ke arah Tebet juga memang ini terletak di jalur dua pertemuan antara kawasan Kuningan juga dengan kawasan Tebet. Dan memang hingga saat ini juga kami tadi kalau boleh bercerita sedikit pemirsa, sempat juga kami terpaksa untuk berhenti sebentar karena memang adanya arus lalu lintas yang memang hingga saat ini juga masih mengalami kemacetan di beberapa wilayah, terutama ini di tempat saya mengabarkan saat ini titiknya adalah yang menuju ke arah wilayah Casablanca. Dan kalau dilihat juga pemirsa, memang hingga saat ini untuk pengendara juga dihimbau untuk selalu berhati-hati, terutama untuk menghindari beberapa titik kemacetan, salah satunya adalah di Jalan Raya Casablanca, dan lokasi ini juga memang seringkali tergenang banjir. Kalau Anda perhatikan sedikit pemirsa, kalau ke arah menuju ke kota Casablanca memang cukup sering terjadi seringkali terjadi banjir setiap musim hujan, terutama saat curah hujan tinggi, baik itu di wilayah Menteng Dalam, Setiabudi, dan juga sekitarnya. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan pemirsa dari wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Anda di studio Tiara. Baik, terima kasih Rehana Mezi atas laporan Anda langsung dari lokasi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Kasus dugaan markup kereta cepat Wush mendapat tanggapan dari Ketua KPK Setio Budianto. Meski mengaku belum mengetahui perkembangan penyelidikan, Setio akan menelaah lebih dalam dugaan korupsi kereta cepat Wush, termasuk soal pemanggilan saksi-saksi. Hal itu disampaikan Setio saat ditemui di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Setio berjanji akan memeriksa sejauh mana kasus ini telah bergulir dan pemanggilan saksi akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Sebelumnya, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan siap dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kereta api cepat Wush. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Artinya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya saya ditelaah dulu. Gitu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak untuk di penanganan ini? Sudah masuk tahap apa nih? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Pak, ya. mau minta audit terkait bus nggak Pak? Apa? Auditnya Pak. Ya baru juga. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemusnahan barang bukti narkoba yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta. 2025. Pemusnahan ini merupakan bagian dari hasil kerja Polri sepanjang Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Polri telah berhasil mengungkap lebih dari 49.000 kasus narkoba dan menangkap 65.000 tersangka dengan barang bukti seberat hampir 300 ton yang diperkirakan mencapai hingga 29 triliun lebih. Kejahatan narkoba ini menjadi atensi dari Presiden kepada penegak hukum agar bekerja sama untuk menumpas para bandar dan jaringan narkoba. Polda Jajaran selama 1 tahun berhasil sebanyak 49.000 lebih. Dan juga menangkap kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga. Kita harus jadi satu tim. Saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan teamwork.
Pemirsa, cita-cita membangun mobil nasional kembali bangkit. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 3 tahun lagi Indonesia akan memiliki mobil nasional. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasinya. Pemirsa, pemilik kendaraan roda 2 di Jombang, Jawa Timur resah kendaraannya mogok usai diisi Pertalite. Hal ini beredar dalam bentuk video amatir warga yang mengeluhkan kendaraannya mogok usai isi BBM Pertalite pada Selasa kemarin. Tak hanya motor miliknya saja, melainkan ada sekitar 10 kendaraan lain yang mengalami hal serupa. Pihak bengkel yang memperbaiki motor menyarankan untuk beralih ke Pertamax. Menindaklanjuti hal ini, unit tindak pidana tertentu Tipiter Polres Jombang melakukan sidak ke sejumlah SPBU untuk mengecek kondisi BBM apakah tercampur bahan lainnya atau tidak. Salah satu SPBU yang disidak berada di Jalan Raya Soekarno-Hatta. Petugas kepolisian yang didampingi Dinas Perdagangan Unit Meteorologi mengecek tangki penyimpanan BBM serta melakukan tera pada Pertalite. Hasilnya, campuran pada BBM Pertalite masih dalam ambang normal. Polisi mengimbau kepada warga untuk segera melaporkan kepada pihak SPBU dengan membawa struk pembelian BBM. Tak hanya di Jombang, seorang pemilik motor juga kesal motor miliknya mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite dicampur dengan campuran etanol. Dalam video yang beredar di media sosial, pemilik motor ini menyalahkan pihak Pertamina yang telah membuat mesin motornya bermasalah. Ia bahkan harus menguras habis isi tangki BBM-nya lalu diganti dengan Pertamax Turbo. Kondisi serupa juga dialami banyak pengendara motor lainnya. Hal ini menyebabkan bengkel-bengkel di wilayah Bangkalan, termasuk bengkel resmi yang ada di Junok, Kota Bangkalan, menerima banjir perbaikan motor dengan keluhan mesin yang terasa berat dan seperti hendak mogok. Hal tersebut terjadi sejak 2 hari terakhir. Mereka menduga masalah mesin berasal dari BBM jenis Pertalite dengan campuran etanol sebagaimana kebijakan pihak Pertamina. Para pemilik kendaraan ini meminta pihak Kementerian SDM maupun Pertamina mengevaluasi kembali kebijakannya terkait pencampuran etanol dalam BBM jenis Pertalite. Baik, kami akan langsung ajak Anda pemirsa untuk mewawancarai Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia yang telah tersambung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Menteri. Ya, selamat malam Mbak. Baik, hari ini saya berada di Malang, Jawa Timur. Saya bersama dengan tim dari Pertamina, ada Dirut Patra Niaga Pak Eka, kemudian Dirjen saya dan Lemigas yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas minyak. Dan kami baru selesai mengecek di pompa bensin di sini, di daerah SPBU 26 Malang, dan kualitas minyaknya yang dilaporkan itu sesuai standar dan baik. Namun untuk beberapa SPBU yang dicurigai atau ditenggarai ada campuran di air di Surabaya, kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun. Besok kami akan rapatkan jam 1 siang. Tapi laporan sementara sampai dengan hari ini cukup baik. Tapi hasilnya untuk besok kita akan mengecek. Ya. Baik. Temuan lain Pak yang terbaru di sini? Temuan lain saya pikir nggak ada masalah. Biasa saja. Nanti besok baru kami laporkan nanti. Saya menganggap bahwa kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina, maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap.
Baik pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang sudah menyatakan dan juga memantau kondisi di sejumlah SPBU menyikapi adanya banyak kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertalite. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Kami akan hadir di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap untuk menempatkan pasukannya di Gaza. Namun apa yang menjadi syarat-syarat dari Israel untuk bisa menjadi pasukan perdamaian di Gaza? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Selamat Ginting yang merupakan pengamat militer. Selamat malam Pak Selamat. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam dari UNAS. Salam dari UNAS, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya juga ada Prof. Yon Mahpudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Selamat Prof. malam, Mbak Indi. Ya, tentunya ini menjadi pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa Indonesia siap untuk menempatkan pasukannya di Gaza. Anda menilainya seperti apa, Pak Selamat? Iya, tentu saja pertanyaan mendasar adalah pasukan ini mandatnya dari mana? Kalau International Stabilization Force itu mandatnya bukan dari PBB. Nah, sementara Dewan Keamanan PBB secara eksplisit juga belum mendapatkan persetujuan dari Tiongkok dan Rusia yang dia punya hak veto di situ. Nah, memang ada persoalan berbeda dengan pasukan kita yang berangkat atas nama Payung PBB pada tahun 1957 di Sinai, di perbatasan Israel dengan Mesir. Nah, kali ini situasinya agak berbeda, di mana konflik itu lebih kompleks daripada tahun 1957. Dan ini kan tawaran dari Donald Trump. 20 poin Donald Trump yang ini belum tentu disetujui oleh negara-negara lain. Oke, Amerika dan Uni Eropa setuju. Tapi poin-poin yang dikemukakan oleh Donald Trump ini kan disetujui oleh Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel. Maka dunia melihat ini kecenderungannya menguntungkan Israel. Menguntungkan Israel justru. Nah, kalau kita kemudian masuk di situ, nanti menjadi sangat kompleks. Kita justru akan dituduh cenderung berada di pihak Israel dan Amerika. Padahal dalam politik luar negeri kita yang bebas aktif, kita selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kita menganut dua negara di situ. Nah, kalau kecenderungannya ke situ, pasukan kita juga agak sulit nih. Posisinya apakah seperti tahun 1957, tahun 60-an hanya penjaga perdamaian. Nah, di sini kan stabilisasi. Nah, stabilisasi juga persoalannya apakah Amerika akan membiayai pasukan itu. Kalau PBB kan jelas dibiayai oleh PBB. Ini siapa? Siapa pemimpinnya? Komandonya dari mana? Lalu aturan mainnya seperti apa? Siapa yang melindungi pasukan Indonesia kalau di sana dari serangan-serangan yang berbeda? Misalnya di Lebanon tantangannya prajurit TNI gugur gitu. Sehingga kita juga tidak mau kita hanya menyerahkan nyawa prajurit TNI di tengah situasi yang memang belum kondusif saat ini. Situasinya ini belum kondusif saat kecuali memang sudah ada kesepakatan damai betul-betul antara Israel dengan Hamas. Sampai hari ini juga belum. Dia susah menurut saya. Prof, sampai hari ini juga belum ada situasi yang kondusif padahal gencatan senjata ini disepakati oleh kedua belah pihak, Prof. Nah, ini kan kita juga melihat ya sampai mana komitmen dari kedua belah pihak itu untuk mencapai tujuan. Jadi kan kalau tujuan awal itu bagaimana sandera itu dikembalikan fase pertama. Tetapi kan nanti ada tahapan berikutnya. Apakah semua nanti komitmen sampai akhir? Kalau komitmennya Hamas dan Palestina adalah sampai pembentukan apa yang disebut dengan negara Palestina. Sementara
kepentingan dan interest Israel itu hanya sampai kepada penyerahan sandera. Kemudian setelah itu dia bebas melakukan. Berarti ini kan ada kesepakatan yang tidak nyambung. Nah, kalau kemudian dalam asumsi kita berharapkan sebenarnya posisi Amerika itu diharapkan bisa menekan Israel agar bisa memenuhi dan mematuhi kesepakatan. Tetapi kita mengkhawatirkan justru keberadaannya malah memberikan tekanan kepada Hamas dan Palestina. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan karena itu yang terjadi. Beberapa saat kan kita juga mendengar bagaimana kemudian Israel juga sudah melakukan serangan-serangan yang itu menewaskan beberapa warga Palestina. Itu kan sebenarnya kan bagian dari pelanggaran kesepakatan yang ada. Baik. Memang kalau dari sisi negosiasi ini kan negosiasi yang tidak diikat oleh lembaga institusional multilateral, tapi antara beberapa pihak yang dikhawatirkan sewaktu-waktu Israel kepentingannya sudah terpenuhi, kemudian setelah itu lepas atau keluar dari kesepakatan. Nah, ini saya kira yang harus kemudian diperhatikan. Betul. Bahkan Israel dalam hal ini juga menegaskan bahwa yang berwenang untuk menentukan negara asing mana saja yang dapat bergabung pada pasukan perdamaian di Gaza ini adalah Israel sendiri. Ini pendapatnya seperti apa? Nah, ini kan sudah menunjukkan ketidakseimbangan gitu ya. Kalau itu stabilizer force-nya itu diharapkan bisa menjaga kedua kepentingan, itu kan juga dikonsultasikan Israel dan konsultasikan kepada Hamas gitu. Israel tidak boleh sepihak kemudian menolak karena kan posisinya sama. Gaza itu di wilayah Palestina kan begitu ya. Maka kemudian tentu warga Palestina juga berhak untuk menentukan siapa saja yang kemudian berhak untuk masuk sebagai stabilizer force kalau itu disepakati. Bukan hanya kemudian Israel. Kalau kemudian Amerika dan negara-negara lain mengikuti aturan yang diberikan oleh Israel, otomatis ya bisa dilihat bahwa mereka mengikuti Israel. Posisi itu menjadi tidak seimbang gitu. Apakah tadi ini mengikuti Israel atau kemudian berusaha untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak sehingga bisa mendapatkan kesepakatan. Yang dikhawatirkan adalah Israel terlalu dominan dan ini kemudian bisa dianggap legitimasi memfasilitasi kemenangan Israel dengan menggunakan cara-cara perdamaian. Nah, ini juga harus dilihat dan negara-negara yang terlibat, negara Arab, Indonesia itu juga harus aware dengan konstelasi yang ada. Saya setuju jangan sampai kemudian masuk jebakan yang malah berpihak kepada kepentingan Israel. Dan kita harus memerankan peran yang strategis dan kita memiliki daya tawar gitu. Negara Arab itu juga sebagian yang diminta membiayai kok gitu loh. Kalau mereka membiayai juga harus bisa menentukan agenda gitu ya, bukan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh Israel kemudian disupport Amerika dan diikuti. Saya kira Indonesia juga harus pada posisi seperti itu. Ya, baik. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menempatkan pasukannya di Gaza. Kesiapan ini sejauh mana, Pak Selamat? Ya, tentu Indonesia salah satu negara yang paling berpengalaman dalam mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, di bawah bendera PBB ya. Memang di bawah bendera non PBB juga kita pernah, misalnya misi di Filipina Selatan dan lain-lain, itu di bawah payung internasional. Nah, kalau soal kesiapan tentu saja karena konfliknya sangat kompleks, maka kita barangkali bisa mengambil di wilayah-wilayah misalnya pasukan rekonstruksi ya, support, logistik begitu, bukan pasukan tempur yang kemudian ditugaskan melakukan demilitarisasi Hamas misalnya. Ini kan berbahaya sekali. Karena itu kita harus juga berkoordinasi dengan organisasi konferensi Islam. Karena kita mewakili salah satu negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Dan komitmen terhadap Indonesia terhadap Palestina kan dianggap bahwa kecenderungan negara-negara Islam memang seperti itu, ingin tidak ada penjajahan. Konstitusi kita juga gitu. Kita cinta damai tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Karena itu pasukan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ini ingin menunjukkan bahwa kita mempunyai misi sipil humaniter. Tentara itu bukan hanya tugas bertempur, kita juga punya namanya
operasi militer selain perang, dan itu sudah dilakukan ke daerah bencana dan lain-lain. Karena itu soal kesiapan, jangan sampai karena ambisi tapi kesiapan belum langsung kita mengirimkan. Ini tentu saja harus didukung oleh kekuatan mekanis, misalnya pasukan seni mekanis, infanteri mekanis, yang harus dilindungi, termasuk pasukan logistik, kesehatan, dan juga intendans yang memberikan pembekalan. Saya kira kita lebih pada tugas-tugas itu karena situasinya roket masih meluncur. Kita nggak mau kemudian pasukan kita tanpa pengamanan berarti sudah diterjunkan. Ya, baik. Dan saat ini pemirsa, kita juga telah terhubung bersama anggota Komisi 1 DPR RI Syamsul Rizal atau yang biasa disapa Deng Ical. Selamat malam Deng Ical, terima kasih sudah berhubung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deng Ical, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai dari pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan siap untuk menempatkan pasukan di Gaza. Apakah langkah ini Anda nilai tepat? Ya, Pak Windy, jadi kesiapan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah kesiapan yang merepresentasikan, pertama ya, merepresentasikan keinginan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah momentum seperti ini memang momentum deklarasi. Siapa yang berani mendeklarasikan potensi yang dimilikinya itu yang mendapatkan momentumnya. Jadi dari kedua sisi ini kita bisa menganggap bahwa Presiden Prabowo ini pandai melihat situasi, tetapi penting untuk diingat bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof. Yon tadi dengan Pak Slamet itu, bahwa momentumnya ini berbeda dengan beberapa pasukan perdamaian sebelumnya. Ya, kita sudah mengirimkan 37 kali pasukan perdamaian, tetapi tidak sekompleks apa yang terjadi hari ini karena akar masalahnya ini berbeda tujuannya antara pihak-pihak ISF dengan beberapa pihak yang bertikai di sana yang berkonflik. Israel, seperti yang Prof. Yon sampaikan juga tadi itu, mereka kepentingannya sekali lagi bukan Palestina merdeka. Kemudian tentu Palestina, Hamas ini tujuannya adalah untuk memerdekakan atau mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Ini yang penting untuk dicermati. Sehingga kita ingin bahwa momentum ISF ini menjadi bagian dari penawaran kita sehingga lembaga-lembaga internasional, terutama Dewan Keamanan PBB itu harus mengambil alih persoalan ini. Bukan hanya sekadar Amerika Serikat dan Donald Trump-nya, tetapi OKI, Indonesia, dan beberapa negara di Arab ini harus mengajak dan mendorong Dewan Keamanan PBB ini untuk mengambil alih. Kalaupun kemudian International Stabilization Force itu juga masih digunakan, tetapi mendapatkan legitimasi dari PBB. Karena konsekuensi dari menjaga perdamaian di sana itu, konsekuensinya itu juga sampai harus bertarung nyawa prajurit-prajurit kita. Karena sekali lagi wilayah di situ itu masih sangat rawan. Jadi saya mengusulkan kepada Pak Presiden ini untuk menegosiasi ulang sambil kita mempersiapkan diri. Jadi yang paling penting ini adalah kita kalau perlu dibentuk pasukan perdamaiannya dari berbagai elemen, terutama yang berkaitan dengan kemampuan Zeni, terutama Zeni Tempur atau Zipur itu. Tetapi yang paling penting ini adalah memaksakan kondisi sehingga Dewan Keamanan PBB itu bersama dengan lembaga internasional yang lain itu bisa melegitimasi ISF ini sehingga kita juga terlindungi secara internasional. Baik, Deng Ical, lantas sesungguhnya apa langkah-langkah ataupun bantuan dan support dari DPR sendiri untuk keputusan adanya penempatan pasukan di Gaza? Dijawab nanti selepas jeda, Deng Ical. Nanti kami akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog kami, Deng Ical. Kami ingin mengetahui langkah dan juga bentuk dukungan dari DPR menyikapi perihal ini, Deng Ical. Iya, kalau di DPR sendiri memang sudah beberapa kali kita bahas untuk bisa mengambil sikap dalam konflik ini, walaupun secara formal dalam sebuah rapat kita belum lakukan karena ini hari adalah masa reses sampai tanggal 3, tetapi kami dari fraksi PKB dan sebagai anggota DPR secara personal itu menjalin komunikasi dengan Panglima TNI, kemudian dengan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa pihak untuk mempersiapkan diri,
termasuk Palang Merah Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, karena kita belum tahu seperti apa komposisi yang dibutuhkan dalam proses pasukan perdamaian ini. Tetapi yang paling penting kita berikan catatan kepada Kementerian Luar Negeri dan Panglima TNI itu adalah untuk memastikan dulu kira-kira condition seperti apa yang dibutuhkan. Dan kita minta pada saat ada permintaan resmi untuk mengirimkan pasukan perdamaian itu sudah jelas demarkasi wilayahnya sampai di mana, kewenangan tugas dan kewenangannya seperti apa. Kemudian yang paling penting itu adalah siapa yang akan memberikan jaminan keamanan, termasuk aspek-aspek pembiayaannya. Dan kita juga sudah meminta kepada Kementerian Luar Negeri ini untuk memikirkan bagaimana langkah-langkah diplomasi after konflik. Karena jangan sampai kita hanya sekadar mengirimkan tetapi tidak punya perencanaan untuk menindaklanjuti dan mendapatkan benefit dari pengiriman pasukan perdamaian ini, karena tentu itu akan menguras energi dan kita harap dengan momentum pengiriman ini kita mendapatkan value yang bisa kita manfaatkan untuk diplomasi kita ke depannya. Baik. Kita ingin memberikan juga permintaan kepada Kementerian Luar Negeri terutama Presiden Prabowo ini untuk memastikan posisi Trump sebagai inisiator sekaligus garantor. Apakah mampu untuk menjamin bahwa Israel ini bisa mengikuti apa yang telah diputuskan bersama, karena memang semua ikut ini karena ada Presiden Trump yang menginisiasi sekaligus juga menjadi jaminan, karena yang kita inginkan adalah Trump ini memberikan jaminan juga bahwa Israel itu akan mengikuti semua nota-nota kesepahaman yang sudah ditandatangani. Dan itu yang kita minta jaminan dari Presiden Trump. Baik, Prof. Yon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan inisiator, tapi kita ketahui bersama apakah diperlukan kesepakatan antara Israel dan Hamas sebelum Indonesia mengirimkan pasukannya? Ya, saya kira juga harus jelas begitu ya. Sebelum pasukan itu dikirim, kita itu sudah jelas peta jalannya itu sampai mana gitu. Karena kalau tidak, di tengah-tengah kemudian Israel deklarasi perang, tentu ini akan menjadi masalah besar. Karena kita lihat kan bagaimana statement Netanyahu bahwa dunia itu tidak bisa membuat Israel mau berperang atau tidak. Israel yang menentukan. Nah ini saya kira kan nggak bisa dipegang. Hamas mau bernegosiasi itu kan percaya kepada Amerika. Ya, bahwa kemudian ada gencatan senjata secara permanen, genosida dihentikan, setelah itu membicarakan masalah otoritas di Palestina seperti apa, kemudian kedaulatan Palestina. Nah itu yang membuat mereka mau untuk bersama-sama bernegosiasi. Sementara kemudian Israel hanya pada fase ujung saja begitu. Begitu sandera itu diberikan, sudah diterima, kemudian dia akan menganggap bahwa masalahnya itu selesai. Sehingga dia ingin melanjutkan perang kembali. Nah kalau kemudian Israel melanjutkan perang kembali, Amerika tidak mau menghentikan, bahkan setelah itu dia meninggalkan, saya kira kemudian Amerika bertanggung jawab ya atas semakin ya berkobarnya atau semakin membesarnya konflik ini dan mengorbankan kepentingan rakyat Palestina. Karena sandera sudah diberikan, Israel bicara tentang demilitarisasi, kemudian setelah itu penghancuran tunnel-tunnel gitu ya. Dan dia tidak ada statement yang clear kapan akan menarik diri dari wilayah Gaza, dan tidak ada statement bahwa Palestina akan merdeka. Bahkan mereka kan baru-baru ini Knesset kemudian mengusulkan aneksasi tepi barat. Ya. Kemudian nanti akan berbicara tentang Gaza. Nah ketika tidak ada komitmen itu dan Amerika, nah sekali lagi bahwa yang dipegang itu sebenarnya Amerika. Kalau Trump tidak bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, saya kira reputasinya akan hancur dan dunia akan melihat sebenarnya yang lebih berkuasa itu Israel atau Amerika gitu ya. Karena yang mengikuti siapa, harusnya sih Amerika sebagai great power harus menunjukkan posisinya, jangan mau kemudian diatur atau mengikuti segala hal yang dilakukan oleh Israel di bawah Netanyahu, saya kira begitu. Iya, Pak Slamet, apabila tentara kita nantinya diputuskan untuk melakukan atau tergabung dalam pasukan perdamaian di Gaza ini, penentuan posisi di mana mereka akan ditempatkan ini dari mana? Ya tentu saja kalau di bawah ISF penentunya adalah Amerika. Makanya tadi yang saya tanyakan lagi adalah siapa pemimpinnya dari ISF ini, bagaimana alur komandonya, bagaimana aturan main pasukan-pasukan yang berada di bawah ISF itu. Nah, memang dari segi reputasi militer, TNI akan naik namanya karena
masuk di dalam kancah urban stabilization di tengah perang konflik yang sangat tinggi sekali. Nah, secara realistis saya ingin mengatakan bahwa gencatan senjata saat ini kan rapuh. Yeah. Masih terjadi bentrokan sporadis antara faksi-faksi di Hamas dengan militer Israel. Nah, ini saja kondisi seperti ini itu menunjukkan nantinya ISF dianggap tidak berada di posisi netral. Yeah. Maka kalau Indonesia berada di situ, kita dianggap berpihak kepada Israel. Maka pasukan kita juga akan menjadi bulan-bulanan dari pasukan Hamas misalnya, dan juga akan diprotes oleh negara-negara seperti Iran, Qatar, Rusia, Tiongkok, dan lain-lain. Posisi Indonesia gimana? Sementara kalau kita sudah masuk, dan itu agendanya itu kan berarti 24 bulan, 2 tahun. Nah, itu juga harus dievaluasi kembali. Misalnya per 6 bulan. Karena kalau kita udah masuk, nggak bisa kita mengundurkan diri. Iya, bisa itu posisinya seperti itu. Nah, di tengah tugas-tugasnya juga belum ada di situ. Lalu 20 poin Donald Trump tadi seperti dikemukakan, belum ada tuh poin bahwa ini ujungnya adalah memberikan kemerdekaan pada Palestina. Nggak ada. Apakah kita masuk ke situ menyetujui poin-poin itu, sementara kita dianggap sebagai perwakilan negara-negara Islam besar di dunia, itu menjadi ujung tombak untuk kemerdekaan Palestina. Jadi posisi Indonesia kalau masuk di ISF itu sangat dilematis. Nah, jadi menurut saya coba dipikirkan kembali, kita harus realistis saja melihat kondisi gencatan senjata sampai sekarang aja sangat rapuh. Iya, baik. Deng Ical bisa menanggapi, ini artinya sangat dilematis. Bisa jadi Indonesia berada di posisi di Israel. Apa yang merupakan solusi terbaik yang bisa disarankan oleh DPR? Betul, seperti yang beliau sampaikan tadi itu, bahwa ini kita mau menjadi pasukan perdamaian, tetapi jangan sampai memicu perang dunia ketiga. Karena kalau Indonesia masuk ke situ, di ISF, kemudian dapat apa-apa lah, dapat ancaman lah. Jangankan ada korban dari kita Indonesia, tetapi ada ancaman saja yang menyangkut kedaulatan negara, karena mereka itu adalah bagian dari negara, maka pasti Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang bisa jadi ekstrim, dan itu akan mendapatkan dukungan luas dari Arab, dan itu bisa menjadi, sekali lagi saya ingatkan, untuk jangan sampai menjadi pintu masuk potensi perang dunia ketiga. Dan itu yang penting untuk dicermati. Sehingga kalau saya secara pribadi, dan mungkin fraksi kami akan bicarakan itu, adalah menyarankan untuk Presiden Prabowo memastikan dulu apa tujuan dari situasi ini, apa benar hanya 20 ini, ke 20 ini kan kita berharap itu merupakan satu etape, yang etape berikutnya itu adalah Palestina merdeka. Karena kita jelas, Prabowo sudah sampaikan, Presiden Prabowo, bahwa yang diinginkan oleh Indonesia itu adalah two-state solution, solusi dua negara. Jadi kalau tidak ada itu, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan pandangan Presiden Prabowo, dan tentunya kita, rakyat Indonesia juga tidak akan menyetujui pengiriman apa-apa ke sana. Kalau perlu bahkan kita mengirimkan pasukan perdamaian itu ke wilayah Palestina untuk memastikan tidak ada agresi lanjutan. Walaupun tentu kita tidak ingin supaya keberadaan kita di sana itu memicu konflik yang baru, tetapi kita penting untuk memastikan terlebih dahulu ini sebelum adanya pengiriman. Tetapi saya ingin ingatkan kepada TNI itu untuk menyiapkan diri sehingga anytime begitu dibutuhkan itu bisa langsung terbang. Oke. Ya, Mbak. Prof Yon, Israel sendiri secara terang-terangan menolak partisipasi dari Turki salah satunya, Prof Yon. Ya kan, kemudian Israel menganggap bahwa posisi Turki saat ini kan sangat kritis dan keras ya terhadap Israel. Artinya kalau kemudian negara yang kritis tidak boleh masuk, itu kan kita sudah mengetahui bahwa negara yang mana yang diinginkan. Saya khawatir nanti yang diinginkan adalah ya seperti Uni Emirat Arab yang memang sudah memiliki hubungan formal ya dengan Israel. Kemudian Mesir yang memang punya hubungan formal dengan Israel, pasti
posisinya juga tidak bisa sepenuhnya memberikan dukungan kepada Israel, kepada Palestina ya. Sementara mungkin ada Qatar ya, Qatar bisa saja masih di dalam tanda pertanyaan apakah diberikan hak untuk masuk atau tidak. Nah, cara untuk memilih-milih siapa saja ini kan menunjukkan bahwa siapa ini yang menentukan begitu ya. Memang Israel siapa dalam hal ini kan bisa kelihatan. Sampai kemudian kita mengikuti itu, saya kira ini menjadi persoalan besar yang harus kita kemudian betul-betul hati-hati ketika masuk itu sudah clear. Bahkan kalau perlu ya dikatakan Mr. Donald Trump yang diinginkan Indonesia adalah Palestina merdeka. Tanpa itu kami tidak akan kemudian ikut lebih lanjut. Negara-negara Arab juga seperti itu. Dan Arab Saudi kan tidak ada normalisasi kalau tidak ada kemerdekaan Palestina. Yang lain kan serempak itu. Ya mereka ya rame-rame menyampaikan kepada Trump bahwa tujuan akhir itu. Kalau tidak ya hanya permainan saja yang lama-lama justru memberikan keleluasaan kepada Israel untuk menguasai bahkan kemudian menyerang kembali wilayah Gaza. Dan ini kan berarti tujuan dari proposal 20 tidak terpenuhi begitu. Ya, menurut Prof. Yon sendiri negara-negara mana saja yang mungkin bisa diterima baik itu oleh Israel maupun Hamas? Ya tentu kan negara-negara yang sudah ya bergabung tadi. Kalau kita bisa memetakan ya negara Arab yang ada yang sudah punya normalisasi itu kan Jordan sudah normalisasi, Mesir normalisasi, Emirat normalisasi, Bahrain normalisasi. Yang belum kan kemudian ada Qatar ya, kemudian Kuwait ya, Arab Saudi ya, belum. Nah tentu Arab Saudi juga bisa menjadi bagian yang mungkin Jordan lebih. sendiri juga menyatakan tidak mau. Ya, karena itu saya kira pasti karena juga Jordan tidak mau pada posisi dikritisi oleh sebagian besar negaranya yang itu adalah orang Palestina. Pada satu sisi juga dia memiliki dilema dengan Israel. Justru Indonesia saya kira ya memang kalau memang posisi dan tujuannya jelas sampai akhir dan sudah bisa dipegang nih kata-katanya keluar sendiri dari Donald Trump bahwa kita akan mengarah kepada two-state solution ya. Kemudian ini menjadi kekuatan besar untuk bisa join. Tetapi kalau kata itu belum keluar dan belum ada kesepakatan masih mengikuti alur yang terjadi, bisa saja arahnya tidak sesuai yang kita inginkan dan itu sering terjadi. Dan Israel kan sangat terkenal dengan strateginya seperti itu. Kita tidak ingin kok Oslo 212 itu terulang gitu ya. PLO sudah demilitarisasi, dijanjikan kemerdekaan, nyatanya kan tidak terjadi kemerdekaan. Muncullah kemudian Intifada Jilid kedua dan kemudian Hamas muncul sebagai kekuatan resisten. Kalau ini diperlakukan sama, saya kira ada demilitarisasi, kemudian tidak dipenuhi juga akan muncul kembali perlawanan yang lebih besar. Dan ini nggak akan selesai circle-nya kecuali tadi itu ada komitmen. Saya kira ya tentu kita berharap kepada Amerika, Donald Trump, kemudian ya karena mandat aspirasi dari 152 negara itu kan sudah jelas ya, two-state solution. Jangan di-hijack, diarahkan ke tempat yang lain. Dan disinilah saya kira kita bisa melihat sejauh mana kemudian komitmen ya negara-negara itu untuk bisa membawa aspirasi dunia. Karena ini kan persoalannya bagaimana dunia menginginkan damai, bukan bagaimana Israel itu harus penuhi ya seleranya. Saya kira ini menjadi ujian dari Amerika. Ya, artinya apa? Selamat unsur kehati-hatian yang tadi Anda sebutkan itu menjadi penting ya. Apakah Indonesia juga bisa melakukan penolakan seperti negara-negara yang agak ragu untuk ikut dalam ISF ini? Ya, sementara kita sedang menghadapi juga tantangan dari EOC, Organisasi Olimpiade Internasional, karena kita akan menolak atlet-atlet Israel yang masuk Indonesia. Apakah itu juga tidak dihitung Israel? Bahkan kemungkinan juga Israel akan menolak Indonesia masuk di bagian dari ISF itu. Maka menurut saya posisi yang sangat mungkin untuk Indonesia saat ini adalah kita terus mengembangkan diplomatik aktif. Untuk apa? Untuk mengemukakan posisi netral Indonesia dalam kerangka humaniter. Bahwa kita betul-betul ingin persoalan-persoalan kemanusiaan, bukan hanya soal perang di Gaza, itu diselesaikan. Nah itulah menurut saya cita-cita konstitusi kita yang harus kita kedepankan dalam menghadapi dilema. Jadi posisi Indonesia yang sangat mungkin di tengah situasi kisruh itu lagi-lagi diplomatik aktif bahwa kita adalah negara yang betul-betul mengidam-idamkan perdamaian, tapi
kemerdekaan itu jauh lebih penting ketimbang hanya perdamaian belaka. Itu tadi, jangan sampai kita di situ ditugaskan untuk demilitarisasi Hamas, karena dulu demilitarisasi PLO ternyata tidak ada kemerdekaan Palestina. Jadi jangan sampai kemudian kita itu dianggap bagian dari proksi Amerika. Nah, sementara Donald Trump juga dianggap oleh dunia, ketika Dewan Keamanan PBB semuanya sudah setuju, hanya Amerika sebagai negara pemilik veto yang tidak setuju untuk Israel untuk mundur dan segala macam. Jadi saya kira itu posisi kita harus tetap strict di situ. Ya, Deng Ical, apakah ini artinya langkah diplomatis ini juga menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk mengurai 20 poin dari Donald Trump tersebut? Nanti dijawab setelah jeda ya, Deng Ical. Kami masih akan kembali selepas jeda, pemirsa, sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami, Deng Ical, silakan dijawab apakah upaya diplomasi ini masih terus dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengetahui dan memperjelas poin-poin yang telah diinisiasi oleh Amerika Serikat, Deng Ical. Betul Mbak Windin, karena Indonesia yakin bahwa starting point dari inisiasi Donald Trump ini berangkat dari kondisi yang berbeda. Pada saat 93 di Oslo itu, kemudian tahun 67, sebelumnya tahun 57 dengan Mesir itu sangat berbeda. Pada saat ini kondisinya setelah KTT New York itu diikuti dengan pengakuan yang luar biasa dari beberapa negara, bahkan pemegang hak veto di Dewan Keamanan. Di situ ada Inggris, ada Prancis, kemudian ada Jerman, ada Norwegia, ada Australia bahkan, yang kemudian setuju dengan solusi dua negara ini. Kemudian Trump mengambil inisiatif untuk mempertemukan perjanjian damai ini, dan itu menjadi harapan baru. Indonesia juga jangan sampai larut dalam situasi ini, karena asumsi kita pada saat Trump ini mengajukan proposal 20 ini, itu dianggap bahwa proposal 20 ini adalah satu etape yang akan menjadi pintu masuk bagi etape berikutnya untuk solusi dua negara. Sehingga starting point ini mesti dipahami, dan Indonesia harus melihat dalam kerangka yang lebih global bahwa solusi dua negara itu adalah bagian dari diinginkan oleh Amerika. Asumsi kita awalnya begitu. Saya pun sendiri secara pribadi menganggap bahwa pertemuan ini merupakan pintu masuk untuk etape berikutnya yang sesuai dengan tujuannya kita. Kalau kemudian ternyata tidak ada jaminan bahwa Amerika itu bisa menggolkan untuk solusi dua negara, ngapain kita mau ikut-ikutan di situ? Atau paling tidak kemudian perjanjian ini, kesepakatan ini diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB yang dengan kekuatan yang dimilikinya punya kekuatan untuk menekan dan memaksa, sehingga pengakuan kedaulatan Palestina itu bisa ada dan bisa diterima oleh semua negara. Mungkin tertinggal hanya sekutu yang melekat di Israel seperti Amerika, tetapi menurut saya secara pribadi, kalau semua negara sudah mengakuinya, maka Palestina itu bisa merdeka dan di bawah naungan PBB, sehingga Dewan Keamanan PBB juga bisa memaksakan. Satu hal yang bagi saya secara pribadi juga menganggap bahwa ini masih sangat ambigu adalah keterlibatan ICC, kemudian ICF itu yang sudah memutuskan bahwa Netanyahu itu adalah penjahat perang dan mesti dicari menjadi buronan, itu sampai hari ini juga tidak ada follow up-nya. Dan Dewan Keamanan PBB juga sebagai lembaga yang ya kalau dibilang paling tinggi lah secara internasional itu tidak mengambil sikap di situ. Nah, ini penting untuk disikapi oleh Presiden Prabowo sehingga kita tidak terjebak dalam konflik ini yang sekali lagi saya ingatkan untuk jangan sampai menjadi pintu masuk bagi perang dunia yang lebih luas. Baik, Prof. Yon, posisi dari PBB sendiri dalam hal ini seperti apa menurut Anda? Ya, dalam perundingan yang dilakukan di Mesir itu kan Guterres juga hadir, artinya berharap bahwa yang dilakukan oleh Trump dan kawan-kawan itu mengadopsi suara-suara PBB gitu ya, sehingga ada harapan itu. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ini ada forum, kemudian di luar bikin forum sendiri, dan kemudian yakin bisa menyelesaikan. Padahal kalau dari statement Trump sebelumnya di dalam pidatonya itu kan mengkritik keras PBB, dia tidak suka dengan lembaga PBB,
Dia mengatakan bahwa tidak melakukan apa-apa untuk perdamaian. Sayalah yang membuat perdamaian di beberapa negara, dia sebutkan kan, termasuk juga nanti di Gaza, sehingga dia mengambil itu. Padahal dia tidak membaca secara serius bahwa aspirasi di PBB itu adalah two-state solution. Tidak hanya sekedar deal maker, peace ya, katanya peacemaker saja, tetapi two-state solution. Nah ini yang aspirasi itu saya kira, negara-negara 8 itu termasuk Indonesia itu yang harus menjaga aspirasi ini. Karena kalau enggak, Donald Trump enggak terikat dengan two-state solution dan dia lebih dekat dengan hubungannya dengan Israel. Kalau itu yang terjadi, justru itu tadi bahwa arah dari kesepakatan dan bagaimana dukungan internasional yang begitu luas khawatir disia-siakan dengan tujuan yang berbeda. Nah itu harus dikembalikan lagi. Jadi relnya itu harus dipantau detik demi detik gitu, nggak boleh lengah gitu ya, karena begitu kita lengah, tiba-tiba agendanya berubah, kita menganggap bahwa masih ada seperti agenda di awal, sementara setelah terjadi perubahan. Nah itu yang harus kemudian kita pastikan, dan Indonesia ya harus mengikuti detik demi detik terlibat, jangan sampai ada keputusan yang tidak diketahui, ternyata hasilnya justru tadi itu membenarkan sikap-sikap Israel di dalam hal menguasai kembali Gaza dengan harapan perlawanan Hamas hancur, kemudian setelah itu mereka menguasai kembali. Dan ini saya kira yang tentu menjadi kontra ya terhadap aspirasi tujuan kita bahwa ya solusinya two-state solution. Indonesia kemudian menjadi negara yang mendukung kemerdekaan, bergabung dengan internasional force itu, stabilizer forces itu kan untuk menstabilkan wilayah itu ya. Siapa yang menjadi masalah ketidakstabilan kan harus jelas gitu, bukan kemudian malah di wilayah Gaza senapannya diarahkan ke penduduk Gaza gitu ya, sementara Israel siap-siap dengan mengokang senjatanya. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak fair dan tidak akan menciptakan perdamaian saya kira. Baik, Pak Slamet, lantas langkah-langkah apa saja yang sedianya diambil oleh Presiden saat ini? Oleh karena itu Indonesia harus menuntut resolusi PBB agar segera membentuk pasukan perdamaian dunia, bukan pasukan stabilisasi internasional. Karena kalau resolusi Indonesia ini kemudian didukung oleh banyak negara, kita justru akan naik namanya, peringkat kita akan naik bahwa betul-betul Indonesia menginginkan sebuah perdamaian. Jadi itu salah satu jalan keluar. Indonesia harus menuntut resolusi baru PBB untuk membentuk pasukan perdamaian di bawah bendera PBB untuk menyelesaikan sengketa di Gaza. Bukan pasukan dari Amerika, bukan pasukan dari Israel. Karena Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dianggap oleh dunia bagian dari masalah itu sendiri. Jadi jangan sampai kalau ISF itu nanti justru dianggap sebagai bagian dari pasukan penjajah. Ketika kita masuk di dalam pasukan ISF, kita dianggap sebagai bagian dari pasukan penjajah. Karena itu tadi jalan keluarnya resolusi untuk mengumumkan bahwa kita akan mengirim pasukan perdamaian PBB. Dan Indonesia menjadi salah satu pasukan terbesar dalam mengirimkan personil militernya. Baik itu pasukan tempur, pasukan zenit tempur, pasukan intendan, juga pasukan suplai kita. Begitu. Baik, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Prof. Yon, terima kasih juga Dengin Calo waktunya bersama kami. Bapak-bapak sudah hadir dalam perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang pria obesitas yang tengah mengalami sakit terpaksa dievakuasi darurat oleh petugas Damkar Kota Surabaya dari lantai 2 rumahnya di kawasan Kalibokor Stal 1. Proses evakuasi Vanruk Evero berlangsung dramatis karena pria berbobot sekitar 150 kg ini harus diturunkan dengan menggunakan derek.
Petugas damkar mengalami kesulitan saat mengevakuasi pria berusia 35 tahun ini karena akses jalan dari lantai 2 menuju lantai 1 yang cukup sempit. Proses evakuasi yang berjalan dramatis ini berlangsung sekitar 30 menit. Fadruk diketahui sudah 2 hari terakhir mengalami demam dan asam urat sehingga tidak dapat berjalan. Dan setelah berhasil dievakuasi, Fadruk dengan didampingi istrinya dibawa ke Rumah Sakit Husada Utama untuk menjalani perawatan secara intensif. Panggung pagelaran Mamuju Festival di Pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat ambruk usai dihantam angin kencang. Inilah detik-detik ketika angin kencang merobohkan panggung pagelaran UMKM. Tiang panggung tidak kuat menahan terpaan angin dan langsung ambruk. Angin kencang yang datang disertai hujan deras membuat suasana di lokasi festival mendadak gaduh. Tenda UMKM yang sudah siap jualan pun ikut roboh satu persatu. Sejumlah orang berusaha menahan tiang tenda agar tidak terbang terbawa angin. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Mamuju Festival 2025 dijadwalkan berlangsung 29 Oktober hingga 7 November 2025. Namun, akibat panggung dan tenda UMKM yang roboh, pembukaan festival UMKM yang sedianya dibuka malam ini terpaksa ditunda sementara waktu. Longsor tebing setinggi 10 meter dan tembok penahan yang ikut amblas di Jalan Kecamatan Paundai menuju Garut, Jawa Barat. Warga yang ada di lokasi histeris saat peristiwa terjadi. Astagfirullahaladzim. Inilah detik-detik sebuah tembok penahan tanah setinggi 10 meter ambruk karena tak mampu menahan longsor. Bencana terjadi tepatnya di Kampung Cikalo, Desa Paundai, Kecamatan Paundai, Garut, usai hujan lebat melanda kawasan ini. Sebuah tebing yang berada di samping bangunan dan samping jalan kabupaten ini juga menutup akses utama warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemirsa. Petugas gabungan TNI Polri dibantu damkar dan warga kini tengah melakukan evakuasi reruntuhan longsor agar akses jalan bisa kembali normal. Objek wisata pemandian air panas Geopark Geyser di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terpaksa tutup akibat terdampak banjir bandang. Penutupan dilakukan dikarenakan ada beberapa bagian fasilitas yang rusak akibat diterjang banjir bandang Sungai Cisolok yang meluap pada Senin lalu. Salah satu kerusakan adalah fasilitas ruang ganti, kamar mandi, dan kolam air panas yang masih belum bisa digunakan. Selain itu ada juga kerusakan bangunan akibat tertimpa pohon. Kerusakan lainnya adalah sebuah jembatan kecil yang menghubungkan beberapa lokasi pemandian air panas. Pasca banjir bandang, warga dibantu petugas Geopark mulai melakukan pembersihan di sekitar lokasi. Banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah hingga Rabu pagi tadi masih tampak tinggi dan belum ada tanda-tanda menjurut dibandingkan hari kemarin. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe Semarang masih menggenang, bahkan masuk ke kampung-kampung permukiman warga yang berada di kiri dan kanan badan jalan. Genangan air yang masih tinggi membuat warga setempat mulai mengungsi, mengingat banjir sudah melanda selama sepekan terakhir. Meski sempat surut pada hari Senin lalu, pemirsa, namun air banjir kembali naik pada Selasa dan Rabu ini, dampak dari hujan yang terus deras. Titik banjir tertinggi berada di depan RSI Sultan Agung Semarang dan di dekat perlintasan rel kereta api Kaligawe. Di Kampung Karangkumpul, air banjir sudah masuk ke dalam rumah warga. Warga korban banjir kini sudah mengeluhkan soal kondisi kesehatan
karena hampir sepekan kawasan tempat tinggal mereka terendam banjir. Rumahnya kali dari sini, dekat sini aja. Ya pemirsa, banjir di kota Semarang, Jawa Tengah hingga Rabu pagi tadi ini masih tinggi. Kami akan update informasinya untuk Anda bersama rekan kami Aditya Bayu yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Adit, sudah setinggi apa genangan air yang berada di lokasi Anda pada malam hari ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, di mana wilayah di lokasi saya berada ini merupakan jalan raya Kaligawe yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Saat ini untuk jalan raya Kaligawe sementara ditutup untuk kendaraan kecil maupun kendaraan roda 2. Hanya truk atau kendaraan-kendaraan yang memiliki ketinggian yang mencukupi yang bisa melewati jalan Kaligawe ini. Karena jika dipaksakan, kendaraan-kendaraan ini akan mogok di tengah perjalanan mereka karena tingginya genangan air yang masih membanjiri di jalan Kaligawe ini. Untuk ketinggian air sendiri rata-rata ada di 40 hingga 1 meter, di mana ketinggian air ini bervariasi di setiap titiknya. Di warga Kelurahan Tambak Rejo sendiri, masyarakat pada malam hari ini sebagian memilih pulang ke rumah dan sebagian lagi ada yang memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Nah, bagi mereka yang pulang ke rumah, ini terpaksa memarkir kendaraan mereka di sepanjang jalan Kaligawe atau tepatnya sebelum genangan air menggenangi perkampungan mereka. Jadi pada malam hari ini jalanan Kaligawe ini penuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sengaja diparkir oleh masyarakat agar kendaraan mereka ini tidak rusak terendam oleh banjir. Sementara itu dari pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendirikan tenda-tenda pelayanan bagi masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan dapur umum, di mana sore tadi petugas gabungan baik dari SAR, BPBD, Kepolisian, dan TNI juga mulai menyalurkan makanan kepada masyarakat terdampak banjir. Di Kelurahan Tambak Rejo sendiri setidaknya 60% dari rumah yang ada di sini terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 20 hingga 50 cm. Begitu dia. Jawa Tengah dan saat ini sudah dalam penanganan pihak setempat. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Kami harapkan banjir segera surut di sana. Selamat bertugas kembali, Adit. Kami ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Cita-cita membangun mobil nasional kembali bangkit. Presiden Prabowo menargetkan 3 tahun lagi Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri. Dan Prabowo pun optimis atas rencananya itu. Ia meminta para menteri mengikuti langkahnya mulai menggunakan mobil maung buatan Pindad sebagai kendaraan dinas. Selengkapnya dalam ulas utas tekad Presiden Prabowo mobil maung Begal. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam 3 tahun ke depan. Prabowo pun sudah menyiapkan anggaran serta lahan pabrik untuk mewujudkan proyek tersebut. Menurutnya, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil untuk direalisasikan. Lantaran sudah ada contoh kendaraan Jeep yang saat ini digunakan para perwira. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga
kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai Jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai Jeep buatan Indonesia. Prabowo juga berkelakar melontarkan ajakan kepada para menteri untuk mengikuti langkahnya menggunakan mobil maung. Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia harus beri contoh. Ya sudah, pakai maung terus. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Mobil maung yang kerap digunakan Prabowo dalam berbagai agenda kenegaraan adalah maung MV3 Garuda. Mobil buatan PT Pindad Bandung, Jawa Barat itu dirancang sebagai kendaraan yang bisa menjelajah di segala medan. Dalam proyek baru yang diinginkan Presiden, setidaknya akan ada pengadaan 103 unit mobil maung untuk menteri dan wakil menteri. Perkiraan anggaran awal adalah sekitar 61,8 miliar rupiah berdasarkan harga per unitnya senilai 600 juta rupiah. Akankah mimpi Prabowo itu bisa terwujud? Bagaimana kesiapan para menteri, terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sebagai bendahara negara untuk merealisasikan proyek maung yang diinginkan Presiden Prabowo itu? Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi kalau kapan itu kira-kira Pak? Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang ikut campur. Tapi kita siap. Produksi maung sedang dikebut. Siap. Sedang persiapan, mohon doanya aja. Kita harus tetapkan dulu cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri. Saat ini maung lebih banyak digunakan sebagai kendaraan operasional militer. Rencana proyek maung yang digagas Presiden Prabowo dinilai bisa menjadi langkah strategis menuju kemandirian industri otomotif. Ini adalah sebuah langkah strategis yang akan menunjang kemandirian industri otomotif kita. Sekarang ini maung digunakan kebanyakan untuk operasional militer. Nah, untuk kendaraan operasional militer, transisi kepada kendaraan operasional sipil dibutuhkan investasi lebih lanjut, penyesuaian, dan juga hal-hal lainnya. Nah, bila ini berhasil, ini menunjukkan kemampuan keberhasilan kita untuk melakukan transformasi industrialisasi yang besar, karena ini melibatkan berbagai macam pihak. Saya menduga beliau ingin adanya kebanggaan nasional menggunakan produksi dalam negeri. Sangat baik kebijakan ini kalau memang niatnya adalah untuk penguatan industri pertahanan dan industri dalam negeri. Kemudian yang kedua untuk penghematan anggaran dan juga untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan menggunakan produksi dalam negeri. Agar proyek besar itu berjalan mulus, sebuah pihak terkait harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Selain kesiapan anggaran dari pemerintah, sang pionir terbesar mobil maung yaitu PT Pindad harus punya komitmen serius dalam proyek besar itu. Pindad tentunya sebagai pionir yang terdepan harus bisa menaungi semua sektor, karena untuk memproduksi sebuah kendaraan umum, apalagi kendaraan sipil, ini membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak. Karena baik dari sisi spare part-nya, maintenance-nya, perawatannya, dan juga marketingnya, saya secara pribadi yakin apa yang menjadi visi misi Presiden dan juga target prioritas pemerintah ini akan berhasil bila semua pihak di Indonesia bekerja keras dan bekerja sama untuk mensukseskan hal tersebut.
Sebagai sebuah kebijakan skala nasional, tentu saja proyek mobil maung harus melalui perencanaan yang matang. Ada beberapa prasyarat sebelum kebijakan menggunakan mobil maung diimplementasikan. Yang pertama itu harus ada riset, kajian, pendahuluan sebelum kebijakan ini diambil. Tapi setelah kebijakan ini diambil, yang kedua adalah perlu perencanaan matang. Bagaimana transformasi dilaksanakan, penggantian kendaraan dari kendaraan yang biasa made in luar negeri menjadi made in dalam negeri, ini juga perlu waktu yang cukup, ya, sehingga perlu direncanakan dengan baik. Dengan yang ketiga adalah dengan anggaran yang cukup, dan yang keempat mungkin perlu SDM yang memang sesuai, berkompeten untuk mengeksekusi kebijakan ini. Dengan pemenuhan prasyarat-prasyarat itu, kita berharap kebijakan maung sebagai kendaraan pejabat bisa sesuai dengan tujuan mulianya. Di antaranya meningkatkan nasionalisme, menggunakan produksi dalam negeri. Dan terpenting, tak ada sedikit pun penyelewengan seperti yang kerap mewarnai proyek-proyek nasional kita. Pemirsa, viral di media sosial lagu berjudul Prabowo for Global Peace yang menampilkan sosok Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia pembawa perdamaian. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, viral di media sosial lagu berjudul Prabowo for Global Peace yang menampilkan sosok Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia pembawa perdamaian. Lagu berdurasi 5 menit 34 detik ini pertama kali diunggah oleh akun YouTube Yeyen Novlien pada hari Sabtu 25 Oktober 2025. Dalam 4 hari, video lagu tersebut telah ditonton lebih dari 200.000 kali. Selain itu, pemirsa, tak butuh waktu lama, lagu Prabowo for Global Peace juga langsung menyebar luas ke berbagai platform media sosial lainnya. Lagu ini terinspirasi dengan gebrakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang sangat aktif dalam misi perdamaian dunia, khususnya Palestina. Presiden bertemu sejumlah petinggi negara, tampil di PBB dan KTT Perdamaian Gaza. Presiden dengan lantang menyuarakan peran Indonesia dalam perdamaian di tanah Gaza, Palestina, dan dunia. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad di kediamannya Widya Chandra, Jakarta. Inilah foto pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang diunggah oleh Instagram Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan Wakil Ketua DPR banyak berdiskusi mengenai situasi terkini di tanah air. Pembahasan keduanya mulai dari perkembangan di Badan Legislatif DPR hingga proses sejumlah program strategis pemerintah. Pada pertemuan ini, keduanya juga turut bertukar pandangan mengenai arah pembangunan nasional. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Sufmi Dasko mencerminkan komitmen Presiden untuk terus menjalin komunikasi internal dengan pemimpin lembaga negara, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Pemirsa, rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan pemerintah memperkirakan ada celah penurunan biaya sekitar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dalam rapat panja yang dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga terkait, pemerintah mengusulkan komponen nilai manfaat sebesar 33,48 juta atau 38%. Dari data tersebut dapat dihitung biaya yang ditanggung jamaah atau BP
sebesar 54,92 juta rupiah atau 62% dari total BPIH. Namun, Komisi 8 DPR RI menyebut masih ada celah penurunan biaya sekitar 1 juta rupiah, sehingga total BP yang dibayar jemaah diperkirakan berkisar 53 juta rupiah per orang. Penurunan biaya diperoleh dari penyesuaian pada komponen transportasi, konsumsi, dan akomodasi, dan tidak mengurangi kualitas layanan jemaah. Di mana pada besaran biaya haji tahun 2026 telah disepakati turun sebesar 80. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum bersama Celia Alexandra. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.